Hai guys, balik lagi sama aku Darius. Kali ini kita akan membahas soal contoh TKA dari PPSKI. Jadi ini adalah soal yang dibuat oleh lembaga khusus perhimpunan kimia ya. Dan kali ini aku tidak akan menggunakan kamera, tapi full walkthrough dari suaraku dan rekaman iPad saja. Oke, semoga teman-teman bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dari video ini. Dan teman-teman bisa belajar satu atau dua hal sih. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat nonton. Oke, baiklah. Nomor satu, dalam sebuah proses industri, amonia atau NH3 diproduksi melalui reaksi antara gas nitrogen dan gas hidrogen. Sebanyak 560 gas nitrogen. Oke, kita buat dulu reaksinya. Berarti N2 plus 3H2. Ini reaksi pembentukan amonia ya. Hafalan aja. NH3 560 gram. Oke, ini adalah tabel mol. Berarti kita harus mengubah ini ke bentuk mol. Ya, dimana M, R, S strip oke, 560. Ingat bahwa rumus N sama dengan G per MR, sehingga 560 dibagi N nya itu 2, berarti MRN2 sama dengan 14 plus 14 ya, menjadi 28. Jadi 560 bagi 28, H2 itu adalah 150 dibagi 2, 2NH3. Oke, berarti kita masukin dulu 560 bagi 28, hasilnya akan menjadi 20, sedangkan 150 bagi 2 adalah 75. Nah, sekarang kita harus menentukan reaksi pembatas, di mana reaksi pembatas itu adalah senyawa dengan koefisien terkecil dan juga mol terkecil. Nah, mol terkecil itu tetap 20. Kenapa? Karena ketika 75 dibagi 3, hasilnya tetap 25, sehingga lebih kecil N2, maka yang bereaksi juga 20 mol. Di sini yang bereaksi adalah 60 mol karena koefisien dikali ya, 20 kali 3 jadi 60. Lalu di kanan berapa? 40 mol. Maka yang turun juga 40 mol. Yang turun di sini 75 kurang 60, 15, dan N2 habis bereaksi. Gini ya. Nah, sekarang kita harus menentukan dari G teori. Gram atau massa teori adalah, kita hitung aja dari persamaannya, berarti N kali MR sama dengan MR dari NH3 adalah 17, karena 14 tambah 3 ya. N itu 40 kali 14 tambah 3. Maka jawabannya adalah 680. Nah, sekarang kita akan masuk ke rendemen. Rendemen sama dengan GR asli per GR teori. GR itu massa ya, kali 100%. Maka jawabannya adalah sama dengan 612 dibagi 680 kali 100%. 612 bagi 680 itu, kalau tambahin 68 kan jadi 680, berarti 90% ya. Maka jawaban yang tepat adalah delta. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 2. Kita harus menentukan tentang benar atau salah untuk setiap pernyataan analisis. Oke, ini ada VSEPR. Kita harus menentukan dulu rumusnya. E itu berlaku untuk PEB. Jadi PEB sama dengan elektron valensi atau subunit atom terakhir dikurang X total atom yang berikatan dibagi 2. Oke, pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Molekul SF4 memiliki bentuk molekul jumlah cukit. Oke, kita harus langsung tentuin aja untuk SF4 sendiri. Dia akan menjadi E sama dengan, oke, total EV dari S itu sama dengan 6. Jadi 6 dikurang 2 atau 4 ya teman-teman, dibagi 2 sama dengan 1. Maka rumus molekulnya itu adalah, oh ya, rumus molekul dasarnya adalah AXN EM. N dan M itu menyatakan jumlahnya, X itu untuk PEI dan E untuk PEB ya. Jadi AX4E, dan ini merupakan bentuk molekul dari jungkat-jungkit gitu. Sehingga jawabannya benar. Nomor 2 satu ya, XeF4
Oke, ini elektron valensinya sama dengan 8. Sudah pasti rumus molekul pertamanya adalah AX4, tinggal kita nyari E-nya. Untuk E-nya itu sama dengan 8 dikurang. Kenapa 8? Karena dia merupakan logam gas mulia ya. Dia bukan logam, dia gas mulia, golongan 8. Jadi dia stabil, 8 kurang 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka E-nya sama dengan 2. Dan ini merupakan rumus molekul untuk tetrahedral planar. Nah, apakah dia masuknya non-polar atau polar? Non-polar ya, karena dia memiliki gaya momen dipol yang saling meniadakan gitu. Jadi dia udah pasti non-polar. Maka jawaban nomor 2 benar. Nomor 3 ion NO2. NO2-. Oh, berarti ini ada itu ikatan ionik koordinasi berarti, karena ada yang tidak memenuhi kaidah oktet. Tapi kita akan bahas lebih lanjut. NO2 memiliki banyak cold. Oke. Sudah pasti ini AX2, tapi kita nggak tahu E-nya berapa. Dan untuk mencari E, ini tidak mungkin. Jadi langsung aja kita menggunakan teori Lewis. NOO. N itu memiliki valensi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan O itu valensi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ini kita agak ke bawah sini dikit. Lalu kita akan masukin ini satu lagi. Untuk memenuhi kaidah oktet, oktet itu sendiri adalah dari oktav, berarti dia artinya 8. Semua total elektron itu totalnya harus 8 per ikatan. Jadi 1, 2, dan 3. Apakah sudah memenuhi oktet? Ini sudah, ini belum. Maka kita harus mengganti karena di sini totalnya 9, bukan 8. Sehingga apa yang harus kita ubah adalah kita harus menghapus salah satu ikatannya. 1, 2. Dan ini menjadi pindah ke sini. Lalu kita masukin lagi di sini 1. Gitu ya. Jadi ini ikat gini 1. Sehingga nanti benar O-nya ini akan menjadi nilai negatif, sedangkan N ini akan memiliki 1 PeB. Sehingga jawaban yang tepat adalah AX2E. Nah, AX2E ini adalah bentuk dari bengkok huruf V ya. Gitu. Sehingga kita akan masuk sekarang ke soal ya. Bentuk V dan bersifat polar. Oke, polar karena dia punya PeB ya. Jadi ini sifatnya polar. Sehingga jawaban yang tepat adalah benar, benar, dan juga benar. Baiklah, sekarang masuk ke nomor 3. Titik didih senyawa organik. Oke, ini merupakan soal tentang kimia organik ya. Massa molekul bla 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 penyatikan 3 senyawa berikut. Oke, kita perlu identifikasi dulu masing-masing. Jadi yang pertama N-pentana masuknya ke alkana. Sedangkan butanal masuknya ke aldehida atau aldehid. Yang ketiga asam. Karena dia asam berarti asam karboksilat. Di sini soalnya itu bertanya tentang manakah pernyataan yang berikut yang benar. Oh, di sini tanyanya titik didih semua ya, teman-teman. Berarti kita harus nentuin dulu. Titik didih itu dimulai dari rendah ke tinggi. Dan paling rendah adalah alkana. Dilanjutkan dengan namanya ether ya. Baru aldehid. Ini semua itu merupakan senyawa turunan alkana ya guys. Yang ether, aldehid. Habis itu keton. Habis itu kedua tertinggi adalah alkohol. Dan terakhir adalah asam karboksilat. Oke, sekarang kita akan masuk ke pernyataan nomor 1. Urutan titik didih dari terendah ke tertinggi adalah N-pentana, butanal, asam butanal. Benar ya? N-pentana masuknya ke alkana, butanal masuknya ke aldehid, dan butanol masuknya ke asam karboksilat. Jadi benar. Nomor 2. Asam butanol titik didihnya paling tinggi. Oke, benar. Dapat membentuk ikatan hidrogen dimer. Benar ya. Jadi asam karboksilat itu memiliki properti di mana ikatan hidrogen itu sangat kuat sehingga bisa membentuk ikatan dimer. Jadi nomor 2 benar.
Itu benar-benar. Butano memiliki titik didih lebih tinggi dari N-pentana karena adanya interaksi antar dipol-dipol. Benar, walaupun dia tidak memiliki ikatan hidrogen seperti asam karboksilat dan alkohol, tapi dia memiliki gaya dipol-dipol gitu. Sedangkan alkana hanya memiliki gaya London, sehingga ini benar. N-pentana memiliki titik didih paling rendah karena hanya memiliki gaya London yang relatif lemah. Benar ya, alkana itu hanya memiliki gaya London. Selanjutnya, kelarutan asam butanoat dalam air lebih tinggi dibandingkan butanoat. Sudah pasti kalau titik didihnya lebih tinggi, maka kelarutannya pasti lebih tinggi juga. Oke, jadi yang benar adalah 1 sampai 5. Titrasi. Oke, kita harus ini. Titrasi itu berarti penambahan dari asam ke tambah basa ya. Gitu. Penambahan asam sulfat dengan soda api atau natrium hidroksida, natrium sulfat menjadi air. Gitu ya. Lalu kita akan masukin aja langsung H2SO4 itu 25, sedangkan molnya kita tidak tahu. Nah, kita bisa mencari data mol menggunakan NaOH. 0,2 molar dikali 30 karena N sama dengan M kali V. Berarti N dari NaOH sama dengan 0,2 kali 30 kali 10 pangkat min 3. Kenapa 10 pangkat min 3? Karena dia bentuknya mililiter. Sehingga jawabannya adalah 0,006 mol. Masuk ya. 0,006. Ini 2 ya, karena dia ada itu. Sehingga karena koefisien itu berbanding lurus dengan mol, karena H2SO4 molnya 1 berarti bagi 2 aja, 0,03. Begitu. Nah, dari sini kita bisa langsung cari molaritas atau konsentrasi dari H2SO4. Berarti rumusnya adalah menjadi N per V. Gitu ya. Atau sama aja dengan 0,03 dibagi 25. Gitu. Sama dengan betul 0,12 molar. Maka jawaban yang tepat adalah B. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 ini mengenai termokimia atau energetika. Diketahui data reaksi termokimia sebagai berikut. Nomor 1, 2, dan 3. Oke. Berdasarkan data tersebut, perubahan entalpi reaksi N2O plus 3/2O2 jadi 2NO2. Oke. Kita cari dulu 2NO2 sudah benar. Ini sudah benar. N2-nya bakal hilang di atas. 2N2O menjadi N2O. Oke. Ini harus bagi 2. Nomor 1 tidak diperlukan karena tidak terdapat NO di dalam reaksi yang ditanya. Dibagi 2, oke, maka reaksinya akan menjadi N2O menjadi N2 ditambah setengah O2. Delta H-nya dibagi 2 ya. Karena dia tidak dibalik maka tetap minus. Minus itu eksoterm artinya 164 dibagi 2 adalah 82. Minus 82 Kj. Reaksi ketiga, N2 tambah 2O2 menjadi 2NO2. Delta H sama dengan plus 66 Kj. Oke. Sekarang kita coba jumlahkan, maka ini hasilnya akan menjadi berapa? 80, 82, 66 bagi 2. 82, 16, 16. Oke, jadi delta H terakhirnya adalah minus 16 Kj. Sedangkan untuk rumusnya 2O2. Oke, teman-teman harus ingat, ketika dia berbeda ruas, maka ketika ditambah akan dikurang.
ya. Nih, kalau teman-teman lihat ini kan beda ruas, ini beda ruas. Ini beda ruas, ini beda ruas. Jadi bisa langsung aja dicoret gitu. Dicoret, coret. 2O2 dikurang setengah O2 berarti 1,5. 1,5 itu sama aja dengan 3/2. Jadinya N2O tambah 3/2O2 hasilnya akan menjadi 2NO2. Maka jawaban yang tepat adalah A. Sebanyak 11,1 gram CaCl2, oke, MRS 111 dilarutkan dalam 500 gram air. Oke. Jika konstanta kenaikan titik didih ada 0,52, dia tanya kenaikan titik didih larutan tersebut. Ya, berarti yang di sini harus kita cari adalah delta TB. Ya, titik didih itu titik boiling ya, B. Itu rumusnya adalah M dikali KB dikali I. Kenapa ada I? I itu adalah faktor dari Van Hoff, di mana ini berlaku untuk larutan elektrolit. Teman-teman tahu, larutan elektrolit itu baik kuat atau lemah, itu adalah larutan yang bisa diionkan. Apakah CaCl bisa diionkan? Benar. CaCl jika diionkan akan menjadi Ca2 plus 2Cl min. Sehingga kalau kita tambah 2 tambah 1 jadinya 3. Maka faktor Van Hoff-nya atau I-nya sama dengan 3 karena dia juga larut secara sempurna ya, karena dia elektrolit kuat gitu. I sama dengan N, maka ini sama dengan molaritas rumusnya adalah G per MR kali 1000 per GP ya. Gitu. Jadi langsung aja GT-nya itu adalah 11,1 per 111 MR kali 1000 per GP-nya adalah 500 gram. GP itu gram pelarut atau di mana di sini adalah air dikali 0,52 dikali 3 gitu. Ini coret 10, coret. Oh nggak bisa coret. Oke, 1/5 kali 0,52 kali 3. Oke, ini langsung aja jawabannya adalah 0,312 Celsius. Maka jawaban yang tepat adalah B. Di sini B. Lanjut ke nomor 7. Perhatikan reaksi kesetimbangan endotermik. Oke, ini adalah dinamika atau kesetimbangan. Kita harus menyatakan apakah pernyataan ini benar atau salah. Menurunkan suhu sistem akan menggeser kesetimbangan ke kanan dan meningkatkan produksi H2. Oke, jika kita menurunkan suhu, ingat bahwa delta H di sini adalah plus, yang dimana ini bersifat endotherm. Kalau endotherm, maka semakin naik suhunya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Dan sebaliknya. Menurunkan suhu sistem akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Oke, ini sudah pasti salah, karena ketika kita menurunkan suhu sistem, maka kita akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri, malah menjauhi H2. Padahal kita ingin membentuk H2 lebih banyak. Itu, maksimalkan produksi ya. Menambahkan gas metana CH4. Oke, konsentrasi CH4 benar akan menyebabkan kesetimbangan geser ke kanan. Karena ketika konsentrasi ditambahkan ke suatu ruas, misalkan contoh ruas kiri, maka ruas kanan akan mengalami penambahan, sehingga benar jawabannya. Meningkatkan tekanan total sistem dengan memperkecil volume reaktor. Oke, meningkatkan tekanan dengan memperkecil volume itu sama aja teman-teman ya. Itu kebalikan aja. Meningkatkan tekanan total akan membuat kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang apa teman-teman? Yang lebih rendah ya, bukan yang lebih besar. Yang lebih rendah, di mana yang lebih rendah adalah di kiri, sehingga salah jawabannya. Karena dia gesernya ke kiri, ke arah koefisien lebih kecil. Pembuktiannya gimana? Di CH4 koefisien 1, H2 1, di CO 1 dan H2 3. Ya, berarti yang lebih kecil yang ini dong, gitu. Jadi jawabannya adalah salah, benar, salah. Soal nomor 8. Stoichiometry. Analisis pembakaran terhadap 1,8 gram suatu senyawa organik hanya mengandung CHO menghasilkan 2,4 gram CO2 dan 1,6 gram H2O. Spektrometri massa menunjukkan bahwa massa molar senyawanya adalah 92. Rumus, oke, kita harus mencari rumus molekul. Rumus molekul itu berarti rumus sebenarnya ya, belum rumus yang disederhanakan.
Oke, MR sama dengan 92 gram per mol atau massa molar sama aja. Dari sini kita bisa membuat reaksi pembakaran, di mana reaksi pembakaran itu nanti jadinya adalah CX H Y O Z. Kenapa kita reaksi XYZ? Karena belum diketahui ya. Plus O2 karena kita ingin bakar menjadi CO2 itu plus H2O atau tidak usah deh, ini mungkin salah ya, sebentar. Oke, kita langsung aja karena ini kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan dengan data-data ini. Kita harus tahu dulu data-data ini itu bisa kita ubah ke masing-masing C, masing-masing H, dan masing-masing O. Gimana caranya? Gram dari karbon itu sama dengan, ingat bahwa karbon itu terbentuk dari CO2. Berarti kita hanya perlu menghilangkan CO2-nya dong. Kita hanya perlu menghilangkan O2-nya dong. Jadi caranya gram CO2 dikali MR ARC dibagi MR dari CO2. Ya, itu sama dengan 2,64 dikali 12 per 44. Maka hasilnya adalah 0,72 gram. Oke, ini juga berlaku ke H dan O. GH sama dengan G. H itu dari air ya, H2O, dikali ARH. Tapi ingat, karena H itu ada 2, jadi dia harus 2 biar stabil. 2 ARH dikali MR H2O gitu ya. Karena H-nya di sini ada 2, jadi 2 ARH sama dengan 1,62 dikali 2 per 18. Maka hasil adalah 2 18 ini berarti 0,18 ya gram. Lanjut lagi ke G yang terakhir adalah gram atau massa dari oksigen itu sendiri adalah. Nah, untuk massa dari oksigen sendiri, teman-teman tidak perlu ribet karena kita sudah mengetahui 3 data di sini. Massa dari C, massa dari H, dan juga massa dari 1,38. Berarti senyawa organiknya kita udah tahu dong. Berarti G atau massa dari CXHYOZ itu kita sudah tahu bahwa itu 1,38 gram. Langsung aja kita kurangin dengan massa hidrogen dengan massa C atau massa karbon. Maka GO sama dengan 1,38 dikurang GH tadi berapa? 0,18 dikurang 0,72, sehingga hasilnya massa dari oksigen itu sendiri adalah 0,48 gram. Nah, dengan data-data yang udah kita dapatkan ini, kita bisa langsung bandingkan ke mol. Jadi rumusnya adalah perbandingan dari mol C banding mol H dibandingkan dengan mol O. Di sini langsung aja N sama dengan G per mR, maka 0,72 dibagi 12 banding 0,18 dibanding 1 dan NO 0,48 dibanding 16. Maka nanti hasilnya akan menjadi 0,06 dibanding 0,18 dibanding 0,03. Oke, langsung kita bagi aja dengan 0,03. Ini coret jadi 1, ini coret jadi 6, ini coret jadi 2. Maka perbandingannya adalah 2 banding 6 banding 1 untuk masing-masing C dan H dan O. Mol itu sebanding dengan koefisien atau indeks. Maka kita cari dulu. Jika kita mencari MR dari C2H6O, maka ini akan menjadi, langsung aja, C212 ini 46. Nah, 46 itu masih setengah dari 92. Sehingga rumus molekul yang tepatnya adalah MR dari C4H12O2. Apakah benar 92? Coba ya.
C4 berarti 12 kali 4, 48 ditambah 12 tambah 32. Oh, oke, benar, sama dengan 92. Maka ini adalah rumus molekulnya. Begitu. Sehingga jawabannya adalah yang delta. Oke, untuk nomor 9 ditanya adalah larutan penyangga ya. Kita harus mencari pH larutan. Oke, kita punya data. Untuk CH3COH atau asam asetat ada 100 mili, 0,5 molar. CH3CONA natrium asetat 0,5 molar dan juga 50 mili. Oke. Oke. Oh, jadi masing-masing 50 mili ya. 100 mili itu terbentuk karena dia merupakan larutan campuran. Jadi dia setelah campuran. Oke, langsung aja. Delta H+, kenapa delta H+? Karena di larutan penyangga yang menang adalah yang lemah. Di sini yang lemah adalah asam asetat. Sehingga delta H+ sama dengan N asam per N garam dikali Ka. Ka-nya diketahui 1 kali 10 pangkat min 5. Langsung aja sama dengan N asam 0,5 dikali 50. Kenapa kita tidak mengubah satuannya? Karena satuannya di larutan penyangga itu sudah sama ya, larutan CH3COH dan CH3CONA sama-sama molar, sama-sama mililiter. Jadi nggak usah diubah, per 0,5 kali 50 mililiter kali Ka-nya 10 pangkat min 5. Langsung cari aja, kan ini sama, berarti delta H+, konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5. Bukan delta ya teman-teman, konsentrasi, maaf. Itu sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, untuk konsentrasi H+, trik cepatnya adalah jika ada 10 pangkat min N, maka jawaban dari pH adalah N jika kondisi tersebut kondisi asam. Maka pH-nya sama dengan 5. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Yang C. Nomor 10. Oh, kita masuk ke elektrokimia. Perhatikan gambar sel volta di atas. Zn, oke, Seng 2 plus 2E. Oke, ini penurunan Bilox, berarti ini merupakan ini ya. Zn, oke, ini reaksi redox. Cu2 plus penurunan juga. Oh, ini reaksi dasarnya. Oke, ditanya adalah pernyataan yang tidak dapat mengenai sel volta tersebut. Kita harus menentukan dulu yang mana yang oksidasi dan reduksi. Ingat bahwa yang oksidasi itu selalu lebih kecil nilai potensial E-selnya dibanding yang reduksi. Sehingga jawabannya adalah yang atas. Yang atas adalah oksidasi, yang bawah adalah reduksi. Dan untuk oksidasi, reaksi itu harus dibalik ya, karena namanya oksidasi berarti dia penambahan Bilox. Begitu. Jadi jawaban yang tepat adalah elektroda Seng Zm bertindak sebagai anoda. Benar. Karena rumus Krauss ya. Krauss itu katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi ini benar. Reaksi terjadi di katoda adalah Cu2 plus 2E. Jadinya Cu. Benar ya, karena ini reaksi reduksi. Potensial standar SL yang dihasilkan adalah ini benar, karena ketika Zn atau Seng ini dibalik, nanti nilai SL-nya akan menjadi plus ya, plus 0,76 V, sehingga ketika ditambah jadinya 1,10. Ketemu jawabannya. Elektron mengalir dari elektroda tembaga menuju elektroda Seng. Salah, karena elektron harusnya mengalir dari Seng ya sebagai oksidasi atau sebagai anoda ke katoda, yaitu katodanya adalah tembaga. Jadi ini salah. Maka jawabannya adalah D. Itu untuk E benar ya, karena dia mulai dari oksidasi ke reduksi, sama aja, itu jembatan garam namanya. Nomor 11. Proses Haber-Bosch adalah metode industri utama untuk memproduksi amonia, gas nitrogen dan hidrogen. Oke. Langsung saja, ini adalah proses reaksi kesetimbangannya. Delta H-nya adalah min, sehingga dia merupakan reaksi eksoterm. Langsung ke pertanyaan soalnya. Pilihlah jawaban yang benar, jawaban bisa lebih dari satu. Oke, nomor 1.
Penggunaan tekanan tinggi akan menggeser kesetimbangan ke arah produk. Arah produk itu arah kanan. Benar. Kenapa? Karena ketika kita menaikkan tekanan atau pressure, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang koefisien lebih kecil, di mana itu posisinya di kanan. Jadi ini benar. Ya, totalnya di kiri itu ada N2 1 koef, H2 ada 3 koef 4, sedangkan di kanan 2. Jadi dia akan ke kanan. Katalis digunakan untuk meningkatkan jumlah. Salah. Kata meningkatkan ini sudah menandakan jawabannya salah. Kenapa? Karena katalis hanya berfungsi untuk mempercepat reaksi suatu kesetimbangan, bukan menambah atau mengurangi. Jadi ini salah. Suhu tinggi digunakan untuk mempercepat laju reaksi, meskipun secara termodinamika akan menggeser ke arah reaktan. Benar. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ketika suhu tinggi itu naik, maka laju reaksi juga akan semakin cepat secara keseluruhan ya. Jadi jawaban yang ditanyakan oleh pertanyaan nomor 3 ini adalah reaksi kesetimbangan secara keseluruhan, bukan di dalam prinsip Le Chatelier ya. Jadi ini benar. Tanpa katalis, reaksi akan berjalan sangat lambat pada suhu rendah sehingga tidak efisien. Benar, ini itu hanya kebalikan dari nomor 2 ya. Jadi ketika suhunya rendah, reaksinya lambat. Nomor 5, menurunkan suhu akan meningkatkan rendemen amonia secara teoritis, tetapi laju reaksi menjadi terlalu lambat. Benar ya, ketika kita menurunkan suhu, maka laju reaksinya lambat. Jadi yang benar adalah persamaan 1, 3, 4, dan juga yang kelima. Nomor 12. Oke, ini merupakan laju reaksi ya, soalnya. Bentar dibaca dulu. Sudah studi kinetika. Oke, kita harus mencari nilai K. Oke, rumus dari laju reaksi adalah V sama dengan K dikali konsentrasi pertama adalah N2 X, terus konsentrasi kedua H2 Y. Ya, kita langsung aja masukin ke perbandingan. Untuk mencari masing-masing orde ya, kita akan mencari orde X-nya dulu. Langsung aja V1 per V2 sama dengan K, itu sudah pasti coret ya, langsung aja coba K per. Untuk mencari orde X, maka kita harus mencari orde Y yang sama. Jadi kita akan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 ya, karena H2-nya itu konsentrasinya sama-sama. Jadi H2 Y, H2 Y, ini coret langsung, K coret. Baru untuk konsentrasi N pangkat 2 nya adalah 0,1 pangkat X, terus bawahnya adalah 0,2 pangkat X gitu. Sedangkan V1 V2 itu 2 bagi 4 langsung 1/2. 1/2 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X. Maka X sama dengan 1, karena 0,1 bagi 0,2 setengah gitu ya. Lalu untuk orde Y-nya adalah kita menggunakan perbandingan V2 banding V3, dimana rumusnya akan menjadi, tadi langsung K-nya kita coret, dan tersisa setengah lagi ya, gitu kan, V2 V3 sekarang V2 V3, karena konsentrasi N2 nya sama, jadi bisa langsung kita coret-coret gitu aja. 0,1 per 0,2 dengan 4 dibanding 16. 4 bagi 1,6 adalah 1/4. Maka bentar, 0,1 per 0,2 pangkat Y, 1/4 sama dengan 1/2 pangkat Y. Maka Y sama dengan 2. Sehingga rumusnya akan menjadi V sama dengan K konsentrasi N2 pangkat 1 atau konsentrasi H2 pangkat 2 gitu. Nah, bisa langsung kita masukin. Kita akan menggunakan data yang keberapa ya enaknya. Kita akan menggunakan data yang nomor 1 ya. Jadi rumusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K dikali 0,1 ya untuk konsentrasi pertamanya. Konsentrasi kedua adalah 0,1 kuadrat. Itu jadi 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi 0,1 pangkat 3 sama dengan K. Oke, untuk K-nya adalah hasil dari pembagiannya 0,2 ya.
Jadi jawabannya adalah B. Baiklah, nomor 13. Dalam suatu wadah tertutup volume 5 liter. Oke, ini adalah kasih timbangan. Sebanyak 4 gas mol N2. Oke, langsung aja kita bikin dulu. Mol N2 ditambah gas H2, berarti 3H2. Oh, ini pembentukan amonia ya. Ini hafalan aja langsung. Berarti dia membentuk kesetimbangan dengan amonia menjadi 2NH3. Oke, masukin sebanyak 4 mol gas N2, 6 mol gas H2. Oke, pembentukan di sini. Terus setelah sistem mencapai kesetimbangan ditemukan terdapat 2 mol gas NH3. Oke, kita masukin dulu. M, massa reaksi sisa, mula-mula reaksi sisa. Ditemukan 2 mol di sini, maka dia naik. Nah, 2 mol itu bereaksi sebanyak 2 koefisien. Berarti ketika dia koefisiennya 3, langsung aja 2 ke 3 tambah 1 berarti 3. Lalu ini 1, sehingga sisanya adalah 3 dan ini adalah 3. Gitu ya. Coba kita ulang lagi ya dari awal ya. Dia terdapat 2 mol ketika udah mencapai kesetimbangan. Kesetimbangan itu S sisa sama aja. Terus dia naik dong. Jadi 2 di atasnya. Nah, 2 ini sebanding dengan koefisien di sini. Berarti 1 mol itu mewakili 1 koefisien. Ketika mol di H2 itu 3, maka molnya menjadi 3 yang bereaksi. Sama aja. Oke. Berarti sekarang kita akan masuk ke KC. KC sama dengan konsentrasi dari NH3 2 per N2 ditambah konsentrasi H2 pangkat 3 ya. Pokoknya kalau dia ada koefisien dia akan menjadi pangkat. Begitu. Jadi KC ingat karena dia konsentrasi berarti M sama dengan N per V. V-nya tadi diketahui 5 liter. 5 ya, 5 liter jadinya KC sama dengan 2 per 5 kuadrat dibagi 3 per 5 kali 3 per 5 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 4 per 25 dibagi 81 per 625. Jadi langsung bisa kita coret 25 itu. Jadi jawabannya adalah KC sama dengan 100 dibagi 81. Maka hasilnya ada 1,2. Itu jawabannya adalah D. Langsung aja kita masuk ke soalnya. Aspirin adalah bla bla. Massa molarnya 180, disosiasikannya 3 ini. Oke. Ditanya adalah sebuah tablet aspirin standar mengandung 450 mg asam asetil salisilat murni. Jika satu tablet ini dilarutkan dalam air, oke, volume larutannya 250, berapakah pH larutan? Oke, untuk mencari pH larutan, ini kan masuknya asam, berarti delta H+, ya kan? Nah, untuk masuk ke delta H+, itu sama dengan, karena ini adalah asam emah, Ka kali M. Ya. Nah, untuk mencari M, langsung aja, M dari asam asetil salisilat, itu adalah rumusnya G per MR dikali 1000 per V dalam mililiter. Ya, udah diketahui semua nih datanya. Berarti sama dengan G-nya adalah 0,45 gram dibagi 180 dikali 1000 per 250. 4 ya. Itu. Nah, kalau 4 berarti 180 bagi ini jadinya 0,0025 ya. Kalau dikali 4 jadinya sama dengan 0,01 atau 10 pangkat min 2 M. Sehingga langsung aja kita masukin lagi delta H+ sama dengan akar Ka-nya udah diketahui tadi. Ka-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan 10 pangkat min 2 gitu ya. Berarti hasilnya akan menjadi sama dengan 10 pangkat 10 pangkat min 4 tambah min 2 10 pangkat min 6 karena di akar berarti pangkatnya itu dibagi 2 jadi
pangkat setengah, berarti 6 bagi 2, 3, min 3. 10 min 3 kali akar 3. Nah, akar 3 itu hasilnya adalah 1,732 sekian kali 10 pangkat min 3 kuartas. Berarti, tanda kurung lagi, pH sama dengan min log. Gitu. Oh, min log H plus. Berarti jadinya pH sama dengan 3 dikurang 1,732. K hasilnya adalah sehingga kurang, oh ya ini log ya, log 3 kurang log 1,732. Ini kurang ya. Jadi jadinya 3 kurang 0,238, maka sama aja dengan 2,762. Apakah benar? Ya benar. Jawabannya adalah C. Oke, masuk ke nomor 15. Sama ya datanya ya. Untuk membuat larutan penyangga sebanyak 0,02 mol natrium. Oke, ini merupakan larutan penyangga dari asam. Ya, larutan penyangga asam, buffer asam. Sehingga rumusnya adalah, langsung aja kita bikin rumus. N asam per N garam ya dikali Ka. Maka N asamnya adalah 200 dikali 0,25. Oh, ini harus kita ubah dulu ya berarti ya. Oke. N asamnya adalah 0,25 dikali dengan 200, berarti 0,2 dibagi N garamnya langsung diketahui, berarti ketahuan 0,02 ya di sini. Gitu. Oke, sekarang kita akan kalikan dengan 3 kali 10 pangkat min 4 ya. Maka ini hasilnya akan menjadi 0,02. Ini 10 2,5 kali 3, berarti 7,5 kali 10 pangkat min 4. Berarti pH ya, ini kan hasil dari konsentrasi H+. pH sama dengan min log 7,5 kali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah pH sama dengan 4 dikurang log 7,5 itu nanti di kalkulator hasilnya ada 0,87, sehingga hasilnya adalah pH sama dengan 3,13. Jawabannya adalah yang B. Baiklah, masuk ke nomor 16. Nomor itu kimia analitik. Larutan aspirma dititrasi. Oke, terbentuk garam hidrolisis parsial. Indikator paling tepat untuk digunakan dalam titrasi ini. Oh, berarti asam lemah akan ketemu dengan basa kuat ya. Oke, boleh. Nah, ketika asam lemah bertemu dengan basa kuat, maka yang dihasilkan adalah basa, bukan hanya basa kuat ya, karena kan dia dari campur, berarti dia pH-nya udah pasti nurun dong untuk mencapai keseimbangan gitu. Nah, untuk basa sendiri dia itu di bawah 12 dan di bawah 10. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah delta ya. Karena metil jingga itu as kuat. Ya, ini hasilnya ya. Karena nggak mungkin tercipta asam kuat doang, kecuali asam kuat tambah asam kuat. Terus as lemah, asam lemah, ini garam ya, kira-kiranya ini garam, terus basa, terus basa kuat. Jadi yang benar adalah yang D. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke nomor 17 mengenai elektrokimia lagi. Nah, ini ada informasi di atas dan ini akan dipakai untuk menjawab nomor 17 sampai nomor 20. Kimia fisik, oke, berarti kita harus mencari tahu apakah pernyataan ini benar atau salah. Pertama,
agar perak melapisi sendok, sendok besi harus ditempatkan sebagai anoda atau kutub positif. Salah ya, karena pelapisan di sini, oh ya, pertama datanya dulu. Kenapa yang atas reduksi dan kenapa yang bawah oksidasi? Karena elektrolisis merupakan kebalikan dari sel volta. Yang harusnya di bawah itu kan reduksi, atas itu oksidasi. Harusnya kan gitu. Tapi elektrolisis merupakan sekali lagi kebalikan dari sel volta. Sehingga yang reduksi adalah yang atas, oksidasi yang bawah. Aman ya? Agar perak melapisi sendok, sendoknya harus anoda. Salah ya, karena pelapisan terjadi di katoda. Jadi jika perak ingin melapisi sendok, maka sendok besi harus ditempatkan sebagai katoda atau kutub negatif ya, gitu kan. Kutub positif ya, itu kutub negatif karena dia kebalikan dari sel volta. Jadi ini adalah salah. Nomor 2, batang perak murni berfungsi sebagai katoda dan akan larut selama proses elektrolisis. Salah ya. Tadi kita sudah bilang sendok besi itu di sini menjadi katoda. Jadi sudah pasti perak murni itu berfungsi sebagai anoda. Begitu. Jadi jawabannya salah. Reaksi reduksi ion Ag+ menjadi logam Ag terjadi pada permukaan sendok besi. Benar ya, karena sendok besi itu kan katoda. Ya kan? Nah, di katoda ini terjadi reduksi Ag dari Ag+ ditambah dengan emin menjadi Ag, ya kan? Ini reduksi. Nah, karena dia bilang reaksi reduksi itu menjadi logam Ag pada permukaan sendok, jadi ini benar ya. Maka jawabannya adalah salah, salah, benar. Ini semuanya menggunakan prinsip elektrokimia yang elektrolisis, di mana elektrolisis adalah kebalikan dari sel volta. Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 18. Jika proses penyempuhan dilakukan dengan mengalirkan arus listrik sebesar 5 ampere selama 1900. Oh, diketahui detik. Dan dia tanya massa yang mengendap. Oke, ini sudah pasti menggunakan hukum Faraday. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Ya, langsung aja masukin. W sama dengan 108 ya. Kan diketahui dia di sini. Kenapa dia bisa 108? Ayo, gimana? Karena Ag di sini ya, itu AR sama dengan 108. Sedangkan N-nya atau N biloxnya sama dengan 1. Kenapa? Karena Ag+. Ag+ ini kan hanya plus 1 kan. Jadi, rumus dari E itu sama dengan AR per N bilox. Jadi 108 dibagi 1 sama dengan 108. Begitu ya. Dikali I-nya itu adalah 5, T-nya 1930 dibagi oleh 96.500. Coret-coret. Oke. Jadi W di sini sama dengan 10,8 gram. Jawaban yang tepat adalah C. Maka benar? Ya, C. Nomor 19. Reaksi setengah sel yang terjadi pada katoda dan anoda selama proses penyempuhan. Oke, di sini terjadi Ag yang direduksi dan juga Ag yang dioksidasi. Sudah pasti yang A salah. Ya, karena ada Fe dan Ag. Lalu Ag+ dan Fe juga salah. Ag, Ags, Ag+ menjadi Age. Oke, ingat katoda itu dia mengalami reduksi, sedangkan anoda oksidasi. Yang benar hanya C ya, teman-teman. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke nomor 20. Proses penyempuhan pada soal nomor 18 dilakukan pada wadah yang berisi 500 ml larutan AgNO3. Oke, 1 molar. Konsentrasi larutan AgNO3 setelah proses elektrolisis selesai adalah Oke, jadi pada saat proses elektrolisis terjadi di katoda itu kan Ag+ tereduksi dong menjadi Ag. Ya kan? Dan ini menempel pada sendok. Tempel ya. Sehingga ion Ag+ berkurang. Tapi pada anoda, ini kan tadi K, anoda dari elektrodanya itu adalah Ag.
Jadi dia bukan elektroda inert guys. Kalau bukan elektroda inert, maka elektroda itu sendiri akan mengalami oksidasi sehingga Ag tambah tidak, Ag adalah Ag plus plus E min gitu ya. Dia akan mengalami oksidasi lagi di elektrosis menjadi Ag plus. Karena Ag plus yang berkurang sama dengan yang bertambah, maka jawabannya tetap 1 molar. Baiklah, sekarang kita masuk ke nomor 21. Diketahui senyawa P butanol, 1 butanol, 2 butanol, 2 metil, 2 propanol. Oke, kita harus tentuin apakah dia alkohol primer atau sekunder atau tersier. Oke. Jadi, untuk alkohol primer itu sendiri, sebenarnya alkohol primer itu sendiri berarti dia adalah gugus OH yang berikatan pada C yang hanya berikatan pada satu gugus C saja. Ya, berarti dia di ujung. Ini primer. Sedangkan untuk sekunder adalah OH yang berikatan pada C yang berikatan pada dua gugus lainnya. Itu ya. Untuk tersier itu adalah OH yang berikatan pada C yang mengikat 3 gugus C lainnya. Itu. Apakah ada alkohol quaterner? Tidak, karena C hanya mengandung 4 tangan. Sehingga tangannya akan menjadi 5, which is nggak mungkin. Ya kan? Gitu. Dan sekarang kita akan masuk ke soalnya. Senyawa P butanol. Oke, kita tulis dulu 1 butanol. 1 butanol akan menjadi CH3. Sebentar. C lalu OH ya. H2 H2. Oke, selanjutnya lagi senyawa Q atau senyawa Q itu disebut juga dengan 2 butanol. Oke. C di nomor 2 itu mengikat OH. Berarti CH-nya 1, H2, H3 dan H3. Ya, ini 2 butanol. Selanjutnya masuk ke senyawa R, 2 metil 2 propanol. Berarti 2 metil 2 propanol. Propanol ya, berarti CCC 2 metil 2 propanol. Berarti C ke atas H3 dan propanol. Berarti alkoholnya di sini juga. Nah, ini adalah 2 metil 2 propanol. Oke, sekarang kita akan masuk ke soalnya. Senyawa P adalah alkohol primer karena gugus OH. Oke, kita langsung cari tahu aja. Apakah dia gugus primer alkoholnya? Benar ya. Oke, ini jawabannya benar. Sekarang nomor 2. Q adalah alkohol sekunder. Kita lihat, OH mengikat pada C yang mengikat 2. Oke, ini benar. Maka jawabannya benar. R, alkohol tersier. Ingat, alkohol tersier berarti dia mengikat pada C yang mengikat 3 gugus lainnya. Apakah benar? OH mengikat C pada 3 gugus lainnya. Oke, ini benar. Jawabannya adalah benar, benar, dan benar. Nomor 22. Untuk nomor 22 sendiri dia kimia organik jika senyawa Q butan 2-ol dioksidasi secara sempurna menggunakan larutan kalium bromida. Oke, berlebih dalam suasana asam. Produk organik utama yang terbentuk adalah pertama kita harus tahu dulu bahwa butan 2-ol. Jadi kita bikin dulu reaksinya. C ol O H ya, ini O-nya di kanan gitu. Nah, sekarang butan 2-ol ya. Ini merupakan alkohol sekunder. Teman-teman tahu rumus dari ketika sekunder itu dia mengalami oksidasi ya, reaksi oksidasi.
itu atau simbolnya dengan O, maka dia akan menjadi keton gitu ya. Jadi karena butan 2-ol atau 2 butanol dioksidasi akan menjadi keton. Keton itu memiliki akhiran on. Oke? Jadi ketika 2 butanol dioksidasi, karena dia alkohol sekunder, akan menjadi butanon. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Nomor 23. Senyawa R, 2-metil-propanol menunjukkan reaktifan yang berbeda dibandingkan senyawa P dan Q. Oke. Ketika direaksikan dengan oksidator kuat sekalipun, senyawa R tidak mengalami reaksi oksidasi. Alasan utama adalah senyawa R memiliki halangan sterik yang tidak terlalu besar. Salah. Oke, jadi pertama 2-metil-propanol berarti C, C, C. OH baru C lagi ya. Gitu. Nah, di sini adalah alkohol tersier. Kenapa? Karena alkohol tersier itu adalah OH yang berikatan dengan C yang berikat dengan 3 atom lain. Nah, C di sini itu sudah tidak punya tangan sehingga tidak bisa H. Itu nggak bisa, ya guys. Gitu. Karena dia tidak memiliki atom hidrogen pada karbon tersebut, maka reaksinya itu tidak terjadi ya, walaupun dia direaksikan dengan oksidator kuat. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 24 ya. Gerak, oke. Gas propana C3H8 adalah komponen LPG, benar, oke. Terus diketahui juga delta Hc-nya adalah min 220 kJ kJ per mol. Data entalpi, jika sebuah tabung gas LPG di nomor 24 berisi 440 gram ya. Terus ditanya adalah jumlah kalor yang dilepaskan. Oke, kita langsung aja. Q total sama dengan N dikali delta Hc. N-nya tidak kita ketahui, sedangkan delta Hc sudah kita ketahui yaitu 2220. Maka untuk mencari N sama dengan G per mR, di mana gram dari C3H8 adalah 440, sedangkan M-nya, mR-nya adalah 44 ya, C3H8. Berarti N sama dengan 10 mol. Gitu. Nah, Q total sama dengan 10 dikali 2220 kJ. Ya, maka hasilnya adalah karena molnya udah diganti, ini kan per mol. Ya kan, ini juga mol. Ini coret-coret, maka hasilnya jadi 22.200 kJ ya. Maka jawaban akhirnya adalah delta. 1, 2, 3, 4 ya, delta. Nomor 25, dari pembakaran 440 gram gas propana pada soal sebelumnya, ditanya adalah volume CO2 yang dihasilkan jika diukur pada keadaan standar. Oke, berarti kita harus bikin persamaannya dulu dong. Persamaannya udah ada belum? Oke, udah ada ya. Tadi C3H8 apakah molnya udah diketahui? Oh, sudah ya, molnya diketahui 10. Berarti untuk 3 CO2 30 ya, karena dia sesuai koefisien. Nah, berarti sekarang kita akan masuk ke VSTP ya, karena dia tanya pada keadaan standar. VSTP sama dengan N kali 22,4. Berarti VSTP sama dengan 30 ya, karena molnya CO2. 30 dikali 22,4, maka hasilnya adalah 660, 672, berarti 672 liter. Jawabannya adalah E. Baiklah, untuk nomor 26 kita akan masuk dengan menggunakan data delta Hc propana dan delta Hf bla bla bla. Entalpi pembakaran standar untuk gas propana. Tadi pada reaksi tersebut ya, yang di data ini adalah data untuk entalpi pembakaran. Sehingga kita jika ingin membuat ke entalpi pembentukan, maka harus kita balik reaksinya. Oke?
menjadi 3CO2 plus 4H2O menjadi C3H8 plus 2O2, di mana ini delta HF-nya adalah 0 ya, karena dia gas. Sehingga delta H totalnya adalah plus ya, karena kan tadi minus 2220 kJ. Nah, ini kita memakai hukum Hess, di mana hukum Hess itu menyatakan bahwa delta H sama dengan kanan kurang kiri. Maksudnya kanan apa? Ruas kanan kurang kiri. Berarti kalau di sini nanti jadinya C3H8 dikurang 3CO2 dikurang 4H2O ya. Oke, langsung masuk lagi. Jadinya 2220 sama dengan X dikurang 3 dikali min 394 ya, ditambah 4 kali min 286. Min 286 ini delta HF dari air, sedangkan min 394 adalah CO2. Itu berarti jadinya masukin tuh. Kita ubah sekarang. 2220 dimasukin ke kanan, sedangkan X itu kita pindah ya. Sedangkan ini bagian kita ubah nih semuanya. Jadinya 2220 tambah min 3, berarti tambah 3 kali min 394 dikurang 4 kali min 286 ya, 286. Berarti sekarang kita akan masukin ke ditambah dong ya, karena kan dia pengurangan, karena dia langsung aja tambah dikurang, iya tambah, benar. Itu. Nah, kita akan, ini tanda kurungnya kurang, pantas. Masukin jadinya sama dengan X. Berarti sini 2220, kalau teman-teman udah dapat penghasilannya 2220 dikurang 2326 sama dengan X. Maka entalpi pembakaran untuk X atau C3H8, rumus entalpi pembentukan standarnya adalah min 106 kJ per mol. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 27. Larutan infus norma salin adalah larutan NaCl isotonik dengan cairan tubuh. Konsentrasinya adalah 0,9% per massa per volume. Oke. Yang terdapat 0,9 gram di dalam setiap 100 kali larutan. Boleh. Berdasarkan definisi larutan norma salin tersebut, konsentrasi molaritas. Oke, langsung aja kita masukin ke rumus. M sama dengan G per mR kali 1000 per V. Dia menyatakan bahwa ada 9 gram NaCl dalam setiap 100 ml larutan. Berarti M sama dengan 0,9 dibagi mR dari NaCl adalah Na itu 23 tambah Cl 35,5, berarti 58,5 dikali 1000 per 100. Coret ya. Habis. Berarti nanti M-nya adalah 0,154 M. Berarti jawabannya C. Yang C. (28) Tekanan osmotik harus sama dengan tekanan osmotik cairan dalam sel tubuh agar tidak terjadi kerusakan sel. Jika suhu tubuh diasumsikan 37 Celcius. Dia bilang 37 Celcius sama dengan 310 K. Ini benar. Tekanan osmotik dari larutan infus tersebut adalah, kita harus cari tekanan osmotik. Logonya P sama dengan MRT I. Kenapa ada I? Ingat, I itu adalah faktor Van Hoff, di mana NaCl merupakan larutan dengan elektrolit ya. Jadi dia adalah larutan elektrolit sehingga harus dikali dengan faktor I.
gitu. Berarti langsung aja masukin 0,154 dikali 0,082 dikali 310 Kelvin ya, karena suhu itu harus dalam Kelvin, kali 2. Maka hasilnya adalah 7,638. Dan karena nggak ada jawaban yang tepat, maka kita akan mencari yang mendekati aja. Yang mendekati adalah 7,86 atm. Kalau jawabannya D. Nomor 29, seorang apoteker perlu menyiapkan 2 liter larutan normal salin N0,154 jika yang tersedia di laboratorium ada NaCl pekat dengan konsentrasi 2 molar volume larutan. Oke, ini kita bisa menggunakan rumus pengenceran di mana M1 V1 sama dengan M2 V2. Berarti 0,154 kali 2, karena volume dari normal salin itu 2 liter sama dengan yang dicari adalah V2 ya. Berarti M2 nya adalah 2 karena konsentrasi NaCl pekat, volume larutan stok. Oke, kali V2. Berarti langsung aja coret-coret, maka V2 nya adalah 0,154 liter, atau bisa juga diubah dengan 154 mililiter. Maka jawabannya adalah B. Baiklah, untuk soal terakhir ini merupakan penalaran, tapi ini semuanya full teori. Oke, kita jawaban yang benar. Oke, nomor 1 benar, karena H2O merupakan ikatan yang memiliki gaya VDW ya, atau gaya ikatan hidrogen yang kuat itu. Sedangkan H2S itu hanya punya gaya dipol-dipol lemah ya. Jadi nomor 1 benar. Nomor 2, titik lelehnya sangat tinggi, benar, karena C ya. Dia membentuk jaringan yang lebih stabil. Nomor 3, gas neon, benar, karena gas neon itu dia udah stabil juga, jadi dia titik didihnya sangat rendah. Etanol dapat larut sempurna, benar banget. Etanol dapat larut sempurna karena keduanya itu molekular dan sama-sama membentuk ikatan hidrogen yang kuat. Dan nomor 5, garum dapur NaCl dapat energi hidrasi yang dilepaskan lebih besar daripada energi isi. Oke, ini sangat benar. Jadi dia memiliki hubungan yang lebih besar daripada energi isi kristal ya. Jadi 1 sampai 5 itu benar semua.